diskusi, boleh kita diskusi belajar bareng-bareng ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk Pak Aan. Baik Pak, untuk yang lain ingin berpendapat ditahan dulu sebentar. Kita akan membacakan pertanyaan ke Bu Afif nih Pak. 2 pertanyaan ke Bu Afif dulu, nanti bukan berarti ke Pak Handoko sudah habis ya Pak ya, masih ada banyak nih. Tapi kita beri giliran dulu dengan Bu Afif. Ada 2 pertanyaan. Pertama, pertanyaan ini sekitar formatif. Tadi Bu Afif menyatakan refleksi itu disampaikan di awal. Mohon dijelaskan secara lanjut dan ringkas. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Gunanya asesmen adalah membantu siswa yang kurang dan sulit dalam belajar. Lalu bagaimana jika asesmen tersebut tidak efektif sama sekali dalam saat proses pembelajaran? Lalu hal apa yang bisa dilakukan oleh guru dan murid? Jadi inti dari asesmen itu apa? Ini juga pertanyaan dari Ibu Leli dari Lampung Selatan. Silakan Bu Afif, 2 pertanyaan tersebut dijawab secara gabungan atau secara sekaligus ya Bu ya. Ya. Monggo Bu. Ya, terima kasih Pak An. Bu Leli, terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus sekali hubungannya dengan ciri daripada kurikulum Merdeka ini di asesmennya, yaitu ada asesmen atau refleksi di awal ya. Apa sih refleksi di awal itu? Tadi saya analogikan orang bercermin. Jadi apa orang bercermin itu? Tentunya kalau kita dengan bahasa yang mudah itu yaitu suatu kegiatan yang mengkaji kembali dari berbagai tindakan murid atau guru yang telah lalu. Kalau pembelajaran apa hubungannya dengan kognitif atau non kognitif, berarti apa tindakan yang telah lalu kemudian dilakukan secara dilihat secara mendetail. Jadi saya ulang lagi ya, kegiatan yang telah dilakukan masa lalu kemudian dilihat secara mendetail berbagai masalah yang ada, kemudian dicari pemecahan masalahnya, kemudian posisinya sekarang di mana, bagaimana cara melakukannya. Itu pengertian daripada refleksi Bapak Ibu ya, Bu Leli ya. Kemudian mengapa asesmen di awal ini dilakukan, yaitu untuk mengetahui itu tadi, gimana sih posisi anak itu, posisi kita itu di mana. Makanya ciri daripada kita ini sering tidak merefleksi diri, sehingga kita tidak tahu kelemahan kita di mana, kekuatan kita di mana. Terus setelah kita tahu kelemahan, bagaimana cara mengatasi kelemahan kita ataupun mengurangi lah ya kelemahan-kelemahan yang ada. Kekuatannya terus dipupuk, kemudian bakat minatnya dikembangkan. Itu Bu untuk yang pertama tentang refleksi ya. Kemudian yang kedua tentang bagaimana apa sih sebetulnya hakikat daripada asesmen. Tadi sudah saya jawab di mana ini ya. Asesmen itu hakikatnya tadi sudah saya sampaikan, yaitu mengevaluasi atau menilai yang seharusnya harus dinilai kemampuan anak itu sendiri. Jadi di sini yang namanya menilai yang seharusnya dinilai, makanya di situ pengumpulan informasi berupa data, informasi, bukti-bukti. Jadi tidak boleh mengarang, benar-benar authentic assessment. Jadi assessment yang benar-benar kita lakukan saat pembelajaran, itu assessment Bu. Apa sih intinya daripada assessment? Ya intinya mengumpulkan informasi pada perkembangan anak mulai dari kognitif, afektif, psikomotor secara mendetail ya. Bukan dalam pembelajaran itu Pak Bu ya. Jadi menilai apa yang seharusnya nilai dengan dikumpulkan bukti-buktinya sehingga kita bisa mengevaluasi menghasilkan hasil daripada asesmen itu apa. Kemudian bagaimana kalau tidak efektif? Nah, makanya tadi saya sampaikan harus mengikuti langkah-langkah asesmen. Ya, langkah-langkah asesmen tadi untuk asesmen formatif awal ada persiapan, pelaksanaan, tindak lanjut. Persiapannya yaitu dengan perencanaan asesmen, kemudian mengidentifikasi materi yang
harus di asesmen, kemudian menyusun kisi-kisi, menyusun butir soal, lanjutnya kemudian pelaksanaannya menganalisis jawaban-jawaban tadi satu per satu, orang per orang, kemudian kemungkinan jawaban, kemudian pengkodean dari mulai tadi paham utuh, paham sebagian satu, paham sebagian dua, kemudian tidak paham, kemudian yang terakhir tindak lanjut sesuai dengan apa yang diperoleh dari hasil analisis jawaban. Jadi memang ketika tidak efektif bagaimana ya diulang lagi dari mulai perencanaan atau persiapan pelaksanaan sampai pada tindak lanjut. Nggak efektif lagi, ulang lagi sampai kita efektif. Insya Allah kalau sudah 2 kali 3 kali efektif. Mungkin ada yang mau nambah Pak An atau enggak, nanti kita buka sesi nambahnya Bu ya. Kita ya, beri kesempatan. Ya, maksudnya ya. Maksud saya biar bagian pertama kita jawab yang chat, nanti bagian kedua saya akan buka seluas-luasnya kepada teman-teman peserta untuk menanggapi atau memberi komentar pada jawaban. Baik, untuk pemateri yang ketiga biar rata ada 2 pertanyaan juga. Ini dari Ibu Leni, Bandar Sukabumi Tanggamus, kepada Ibu Jumitri, bahwa dijelaskan ada asesmen formatif dilaksanakan ketika melaksanakan pembelajaran, sedangkan asesmen sumatif dilaksanakan di akhir pembelajaran. Yang akan ditanya, apa sih yang dimaksud di akhir pembelajaran? Apakah dilaksanakan setiap akhir bab per mata pelajaran, atau di akhir kita mengajar pada setiap harinya? Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Dian ini, bagaimana cara menerapkan penilaian proses? Mohon contoh rubriknya, terima kasih. Silakan Bu Jumitri dijawab dulu. Sekali lagi kepada teman-teman peserta, setelah ini nanti saya akan buka pertanyaan langsung, artinya Bapak dan Ibu bisa langsung bertanya di Zoom ini dengan cara raise hand. Saya minta bantuan dengan Pak Dodi dan teman-teman karena mata saya agak kurang cepat gitu ya. Jadi nanti bisa dibantu siapa yang raise hand lebih dulu gitu. Tapi nanti. Oke, silakan Bu Jumitri dijawab dulu. Ya baik, terima kasih. Ini tadi dari Ibu Leni Zuliana ya, dari SD Negeri 1 Bandar Sukabumi Tanggamus ya. Jadi tadi berkaitan dengan asesmen sumatif Bapak Ibu, kalau di pembelajaran tuh saya langsung contohkan, misalkan saat ini kelas 9 itu mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia, di mana di situ kita pecah dalam beberapa item, yaitu tentang alat reproduksi pria, alat reproduksi wanita, penyakit sistem reproduksi, dan upaya pencegahannya. Nah, kalau dalam hal ini asesmen sumatif itu kita lakukan di akhir setelah akhir bab gitu. Jadi bisa jadi itu setelah 3 kali pertemuan selesai di akhir bab itu, nah disitulah kita melakukan asesmen sumatif seperti itu. Nah, kalau pada saat proses pembelajaran berlangsung, nah itulah asesmen formatif. Jadi asesmen sumatif ini kita lakukan di akhir bab gitu ya. Dan selain asesmen sumatif ada asesmen akhir sumatif. Nah ini seperti penilaian akhir semester atau SAS. Nah itu ya itu ya setelah akhir bab dan setelah akhir semester seperti itu. Leli Zuliana ya, singkatnya seperti itu. Kemudian dari Ibu Dian, ini bagaimana sih cara menerapkan penilaian proses? Nah, ini lebih kepada asesmen formatif ya. Kalau proses itu lebih pada asesmen formatif. Namun di sini ada beberapa penilaian proses, di antaranya misalnya penilaian sikap, unjuk kerja pada saat proses pembelajaran itu berlangsung seperti itu. Kemudian bisa juga dengan tes lisan. Jadi ketika proses pembelajaran langsung kita coba tes lisan kepada siswa pada saat kita melakukan pembelajaran. Jadi pada saat itu saya pikir itu adalah contoh penilaian proses. Jadi lebih pada formatif ya, penilaian proses. Itu mungkin dari
Bapak Dr. Handoko atau Bu Siti Afifatun. Sebentar Bu. Ibu ada 2 pertanyaan juga yang menarik ini Bu. Ya. Nanti saya akan beri kesempatan 2 materi yang akan melengkapi sebenarnya ya. Jadi ditahan dulu. Kemudian ada saya singkat aja pertanyaannya yang terbaru. Sekali lagi pada teman-teman nanti setelah ini langsung saja nanti tanya dengan ketiga materi dengan mengacungkan atau memberikan raise hand. Pertanyaan yang di chat adalah Bu Jumitri, pada saat online ini apakah boleh asesmen dilakukan secara online di chat ya. Kemudian berikutnya lagi, bagaimana kalau nilai-nilai perhitungan yang Ibu tadi jelaskan bisa dijelaskan lagi secara sederhana. Demikian Bu, secara ringkas saya ringkas pertanyaan nomor 2. Boleh dijawab setelah ini saya akan buka secara terbuka. Silakan Bu. Ya, tadi ya apakah asesmen itu bisa dilakukan secara online seperti itu ya Bapak ya, Ibu? Betul, betul. Ya tentu Bapak Ibu ya, sebelumnya kita mengikuti pembelajaran secara daring ya setelah 2 tahun berlangsung. Kita tidak serta-merta setelah kita melaksanakan pembelajaran secara online terus penilaian formatif atau proses pembelajaran itu tidak ada asesmennya seperti itu. Jadi saya pikir tetap ya walaupun kita online asesmen itu tetap harus berjalan atau tetap bisa dilaksanakan lah seperti itu. Kemudian untuk nilai-nilai tadi ya, itu jadi pertama kita menilai tentang nilai asesmen ya. Yang pertama asesmen formatif ya, misalkan indikator ketercapaiannya untuk satu materi itu kita melakukan 2 kali ataupun 3 kali formatif ya proses pembelajarannya ya. Nah dari nilai formatif kemudian di akhir bab itu kita lakukan penilaian sumatif seperti itu ya. Rata-rata daripada nilai formatif ditambah rata-rata nilai sumatif ditambah rata-rata nilai akhir sumatif. Nah, ketiga itu di rata-rata itulah nanti akan menjadi nilai rapor, ya bentuknya angka. Tetapi apabila penilaian itu kita lakukan, misalkan saja itu bentuknya bukan kuantitatif tetapi kualitatif, nah itu akan menjadi deskripsi atau deskripsi daripada nanti di nilai rapor seperti itu. Jadi tentunya ada angka, ada deskripsinya. Tadi sempat saya share ya, itu ada di buku panduan asesmen daripada kurikulum Merdeka. Bu, cukup saya kira mungkin sebelum saya berikan kesempatan kepada yang lain untuk ketiga materi akan menambahkan ada jawaban dari Bu Dian, mohon diperjelas lagi untuk asesmen proses ya Pak ya. Jadi pertanyaan tentang proses dan bagaimana rubriknya mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Dr. Handoko atau Bu Siti Afifatun atau bergantian. Khusus pertanyaan asesmen proses Pak. Proses. Duluan Pak Han, silakan Pak Han. Pak Han boleh, silakan. Monggo. Apa yang duluan? Ya, terima kasih. Untuk asesmen pada penilaian proses khususnya pembelajaran ya, proses pembelajaran itu kalau dilakukan secara kuantitatif pasti agaknya rancu. Kalau saya pribadi melihatnya seperti itu, meskipun dalam artian tetap bisa juga. Penilaian proses pada saat pembelajaran yang pertama itu kita harus hadir dulu ya Pak ya. Kita harus hadir sebagai peneliti atau sebagai evaluator, kita harus hadir di kelas tersebut. Hadirnya bukan hanya 1 kali. Hadir boleh berkali-kali, tetapi jangan sampai mengganggu pembelajaran. Dalam hal ini, pada saat kita hadir, jangan sampai ya, gurunya ibaratnya gini, gurunya tahu kita sebagai mau mengevaluasi kelas atau mengevaluasi. Nah, ketika kita hadir, gurunya mengajarnya dibagus-bagusin lah, gurunya mengajarnya dibaik-baikin. Nah, itu kan nggak bagus kalau kayak gitu. Jadi ketika datang ya sekali mungkin seperti itu, namun sampai dengan kita datang
tidak terjadi sesuatu di kelas tersebut. Nah, itu baru bisa menilai penilaian proses. Oh, pembelajarannya itu yang benar adalah seperti ini. Siswanya juga terbiasa seperti ini. Baru setelah melihat penilaian prosesnya berjalan dengan baik, kita boleh lihat RPP-nya itu sebenarnya RPP-nya kayak mana, sama atau enggak. Kita habis itu kita wawancara kepada gurunya, kita wawancara kepada siswanya, bisa. Tetapi ya itu, kalau kita datang untuk observasi, jangan sampai kita datang observasi terus sekolahnya dibaik-baikin, ngajarnya dibaik-baikin. Biasanya kan seperti itu. Nah, itu yang ada seperti itu. Jadi memang harus beberapa kali sampai terbiasa. Itu mungkin dari saya. Untuk Bapak Ibu yang lain boleh silakan. Bu Apip mungkin ada tambahan, Bu. Oke, saya nambahkan proses. Kalau ya. tadi Pak Handoko lebih luas, mungkin Ibu bisa melengkapi, silakan. Ya. Saya menambahkan aja, karena tadi memang penilaian proses itu penilaian formatif, disesuaikan dengan strategi dan model pembelajarannya. Misalnya model discovery learning, maka di situ ada diskusi, misalnya diskusi kelompok, maka penilaiannya, rubrik penilaiannya bisa yang sederhana aja sebetulnya Bapak Ibu. Yang pertama, artikulasi, ketika menyampaikan presentasinya seperti apa, kemudian kebenaran materi yang disampaikan, performanya seperti apa, misalnya pada presentasinya. Kemudian pada diskusinya, misalnya kekompakan, di situ gotong royong ya, semua the rule of person-nya, peran dari masing-masing orang itu terbagi rata, misalnya untuk diskusi ya. Jadi memang kita harus membuat ini rubrik penilaian yang benar-benar apa yang kita harapkan dari diskusi itu, ya tentunya sesuai dengan apa ini ya materinya ataupun pokok bahasannya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian apalagi, karena kan memang penilaian di situ ada kerjasamanya, kemudian gotong royong dengan sama-sama ya Bapak Ibu. Kemudian menghargai, saling menghargai, tanggung jawab, misalnya 3 itu. Nah itu kita buat ini rubrik penilaiannya, kemudian caranya boleh misalnya cukup, baik, atau sangat baik, atau kurang, boleh berupa deskripsi seperti itu, boleh juga misalnya angka 3, 1, 2, 3, 2, 1 misalnya seperti itu. Jadi itu contoh yang paling sederhana aja gitu Bapak Ibu. Itu saya penambahan aja Bapak Ibu. Oke, ya. Terima kasih Bu. Baik, sesuai janjinya mungkin ya, puas tidak puas kita tahan dulu. Silahkan Bapak dan Ibu akan bertanya langsung. Saya minta ditolong dibantu oleh Pak Winarno, ngelihat ada yang raise hand nggak Pak? Ada ini, ada atas nama Mary Aryani. Oke, Ibu Mary Aryani silakan. Ibu Mary Aryani. Sambil keletaan itu kelihatannya. Lelah menanti sampai keletaan. Silakan ya, Bu Mary. namanya tidak siap Pak. Oh gitu. Ada lagi? Mohon dibantu juga saya. Itu ada siapa itu? Raise hand. Tidak ada. Tidak ada nih. Menurunkan. Ya, ada Pak. Jadi setelah ada raise hand diturunkan. Boleh silakan Bapak dan Ibu langsung saja satu orang. Bu Mary ya. Bu Mary masih di situ Bu Mary? Ini ngamik yang bunyi mana matiin? Ini ada 2 device berdekatan. Jadi kita sabar menanti Bu Mary akan bertanya. Silakan Bu Mary. Ini Bu Yuliani juga raise hand. Oke, Bu Yuliani dulu. Silakan. Ini kenapa nggak bisa untuk raise hand ya? Nggak usah raise hand. Apa dikunci apa Pak? Ibu siapa tadi? Bu Yuliani. Bu Yuliani, silakan. Silakan Bu, langsung Bu. Di unmute dulu itu Ibu, silakan. Ibu Yuliani, silakan. Ini nampaknya kepencet Bapak, nggak ada yang siap ini. Oh, tangan ini dinaik-naikin aja ini. Oke, kalau gitu tadi Pak Agus yang tidak bisa raise hand, yang nggak bisa raise hand bisa teriak langsung. Boleh? Agus ngomong Pak Agus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Agus silakan. Jadi begini Pak ya, kalau saya katakan kurikulum merdeka sekarang ini, katakan merdeka, ini
untuk anak-anak Bukit Kemuning ini bahwa kurikulum ini masih belum merdeka, Pak. Mengapa saya katakan begitu? Dulu masih zamannya ujian nasional diadakan, itu anak-anak di Bukit Kemuning begitu semangatnya untuk memperjuangkan bisa masuk di sekolah-sekolah donatif di Bandar Lampung. Maka benda yang semula Tetapi sekarang dengan adanya sistem zonasi ini, jadi anak-anak yang punya kemampuan lebih itu tidak bisa untuk lari ke Bandar Lampung, terus ke Gading Rejo, ke Jakarta, apalagi sekolah-sekolah top. Kenapa? Dibatasi dengan kuota-kuota zonasi tadi. Jadi anak sekarang sudah merasa takut untuk mendaftar keluar karena bakal kalah. Untuk jalur prestasi pun begitu. Kalau yang dari daerah mungkin akan kalah dengan jalur provinsi yang punya bekal-bekal piagam dari provinsi. Ini yang pertama, bahwa kurikulum merdeka ini untuk anak-anak berprestasi tidak memerdekakan anak-anak berprestasi. Jadi bagaimana menurut pendapat Bapak dalam hal ini? Terus yang kedua, ini Pak, Bapak tadi mengatakan bahwa PISA itu menilai C4 sampai C6, Pak, ya. Itu sepertinya untuk diterapkan itu mustahil, Pak, sekarang. Mengapa mustahil? Karena anak-anak sekarang ini, apalagi setelah lost learning ini, jangankan untuk berpikir tinggi, ngitung perkalian saja, perkalian 6 saja banyak nggak bisa. Ini anak kelas 9 terjadi. Nah, ini fenomena-fenomena ini mungkin sudah hampir terjadi. Saya bicara waktu kemarin ngikut pelatihan pengajar praktik, itu pun terjadi di wilayah-wilayah Sumatera, teman-teman mengatakan begitu. Nah, ini menurut bagaimana Bapak strategi yang tepat untuk supaya anak-anak bisa masuk ke dalam PISA C4 sampai C6 gitu ya. Jangan C4 lah, C3 saja lah. Untuk C3 aja, Pak. Untuk C3 aja sederhana ini, Pak. Banyak sekali anak kelas 9, 2 pangkat 3, mungkin Pak Aan juga bisa langsung tebak, jawabannya 6 gitu ya. Nah itu. Bagaimana mengukur PISA yang seperti ini, nah gitu. Nah ini strategi Bapak sebagai seorang dokter mengentaskan seperti ini itu bagaimana strateginya. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Handoko langsung dijawab ya, Pak. Padahal tidak menyebutkan saya tadi. Moderatornya menyebutkan Bapak. Bukan Ibu. Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Ini sebenarnya pertanyaannya ya bukan buat saya saja, tapi untuk semuanya ya Pak. Ya memang. Saya jawab yang kedua dulu. Ini pertanyaannya masih ingat. Yang kedua langsung ditembak saya sih. Ya Pak, memang terjadi pada saat COVID itu semuanya kelabakan terhadap sistem pembelajaran ya Pak ya. Memang ada cerita memang di SD daerah saya, SD entah mana lah, anaknya ini seringkali tidak lulus, tidak naik kelas, beberapa kali tidak naik kelas, tapi dengan adanya COVID dia jadi selalu naik kelas. Iya karena itu tadi ya. Karena penilaiannya juga kan kalau COVID kan kita tidak tahu siswa itu belajar atau enggak, yang mengerjakan atau enggak. Nah tapi tetap itu tugas siapa ya? Tugas semua kita semua ya, tugas guru-guru semuanya pasti nanti jatuhnya saling menyalahkan. Di SMP tidak bisa menghitung perkalian, ini salahnya guru SD ini dulu, pasti salah-salahan kayak gitu pasti. Dia tunjuk-tunjukkan. Jadi SMP-nya ya orang dari SD-nya memang begitu, kita juga kesusahan. Nah, tapi kalau kita berangkat dari, bukan berangkat ya, ceritanya si Roy Suryo, berilah saya satu anak yang paling bodoh, akan saya didik menjadi pintar. Nih Roy Suryo bilang begitu. Artinya dalam kurikulum merdeka ini kan memang tidak ada yang anak yang bodoh, hanya bakatnya masing-masing. Tapi kalau untuk hal yang seperti itu nampaknya siapa lagi Pak kalau bukan kita harus telaten dan lebih sabar kayaknya ya itu. Nggak ada lagi ya Pak ya kayaknya Pak ya, tetap harus berurutan, mau C1, C2, C3 harus sampai C3 dulu sampai selesai baru berangkat ke C4. Cuman terkadang terkendalanya soal waktu.
C3 C3 aja lama belajarnya dia. Kita sudah dituntut untuk OTS, dituntut untuk UAS. Nah, itu mungkin uber-uberannya yang di situ. Tapi ya gimana lagi Pak, ya itu tugas kita, mau nggak mau harus sabar. Mungkin barangkali ya itu Pak ya, atau gimana Pak ini masukannya kalau kayak gitu. Kalau menurut saya ya harus sabar itu, tapi tetap harus, itu tugas kita semua ini, nggak bisa saya sendiri nih yang menjawab. Semua guru kayaknya punya kendala seperti itu kayaknya Pak. Ini jadi Pak Handoko, jadi harus ada yang menjawab lagi ya. Bisa ditambah lagi Bu Afifah ya Pak ya. Iya, semua guru kayaknya punya kendala dan pengalaman hal ini kayaknya, bisa lebih lengkap ini kayaknya kalau masalah ini. Pak Bu Afif mungkin ada menambah gitu? Ya, nambahkan sedikit saja. Iya. Memang kenyataan sekarang ini makanya adanya kurikulum Merdeka sebetulnya kan untuk mengatasi learning loss yang 3 tahun kan tadi saya sampaikan di awal. Makanya kita perlu adanya diagnostik tadi Pak Agus ya, asesmen diagnostik tadi. Memang mendiagnosa, yaitu betul kata Pak Dr. Han tadi, bahwasanya memang tugas kita semua bagaimana setelah kita menganalisis satu per satu, itu tugas kita, betul kan tadi ya. Tugas kita harus sabar, dan nyatanya seperti itu, nggak hanya di tempat Bapak ya, tapi ya nggak semuanya kan ya. Karena balik lagi kita harus menghargai anak, human is unique ya, bahwasanya anak itu unik. Ketika tidak bisa matematika bukan berarti dia tidak bisa semuanya gitu kan ya. Saya berasumsi seperti itu ketika anak itu ya, saya masih ingat itu Ria Ricis itu, ketika pelajaran matematika mesti dia nyumput gitu ya, tapi kenyataannya dia berhasil dalam musik gitu ya. Jadi memang kita harus kembali ke Howard Gardner bahwasanya 8 kecerdasan itu ya, baliknya ke sana, kembalinya sehingga kita nggak stres Pak Agus. Mohon maaf Pak Agus ya, karena Pak Agus memang guru matematika dengan Pak Aan gitu ya, sementara saya guru bahasa ya, saya guru bahasa Inggris. Makanya ketika anak-anak nggak bisa bahasa Inggris, bagi saya nggak stres nih, saya awali yang mudah-mudah dulu sehingga anak itu suka dengan pelajaran saya. Makanya saya setuju dengan adanya refleksi awal. Refleksi awal itu gimana mengetahui apa sih kemanfaatan dari materi atau pelajaran kita. Maksudnya kalau matematika kan memang sangat-sangat useful, kontekstual gitu ya, berguna dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kemudian, nah mungkin kembalinya ke sana, sehingga kalau saya ya menganalisisnya ke sana, saya masih percaya human is unique gitu ya. Setiap manusia itu mempunyai keunikan masing-masing, punya kecerdasan masing-masing, walaupun seapapun manusia. Saya di awal kemarin itu Pak, ketika asesmen awal itu terus terang di sekolah saya itu benar-benar ada anak yang punya tapi ya dengan semua guru itu bersatu padu, gimana caranya dari mulai literasi kita gerakkan dengan kuat semua kita, gimana caranya ini. Beberapa anak di kelas ini nggak bisa baca karena memang benar-benar learning loss tadi. Beberapa anak ngitung nggak bisa Pak, 2 tambah 2 itu 4 nggak ngerti. Nah bagaimana? Nah kita analisis anak ini karena apa. Jadi saya cenderung masih tetap menghargai setiap anak itu punya kemampuan, dan ayo kita mulai dari apa yang dimiliki oleh anak. Nanti lama-kelamaan anak itu juga akan sedikit demi sedikit ya minimal kompetensi dasar itu dipunyai. Itu Pak. Ini tambahan dari saya. Oke, menarik sekali. Cuma saya harus izin dengan Bapak dan Ibu membatasi diskusi ini sampai 6.30. Tapi paling tidak saya ingin memberi kesempatan satu orang di luar pemateri, mungkin Bu Her Pratiwi mungkin bisa Profesor bisa menamai terakhir, atau mungkin yang lain dipersilakan Bu untuk sekedar menekankan. Saya juga setuju bahwa kita harus berpikir positif, semuanya bergerak, semuanya juga punya keterbatasan, tapi dari keterbatasan itu nanti juga akan ada kebaikan dan ada juga peningkatan. Monggo Bu Prof, saya beri kesempatan menyimak diskusi ini, mungkin ada yang bisa disampaikan. Monggo Bu. Terima kasih Pak An, Bapak Ibu peserta webinar. Kurikulum apapun bentuknya, dikemas seperti apapun,
yang namanya asesmen itu sama Bapak Ibu. Dari dulu ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Dilihat dari tingkat kepentingannya, lebih penting asesmen formatif daripada sumatif. Karena apa? Karena kita mempunyai kesempatan untuk feedback, untuk mengecek kembali komponen apa yang lemah dari sistem pembelajaran kita, di mana di dalam sistem pembelajaran itu ada metode, ada media, ada lingkungan belajar, walaupun lingkungan belajar itu sebagai dampak pengiring, ada tujuan pembelajaran dan seterusnya. Hingga kalau di kurikulum Merdeka ini dua komponen itu yang diutamakan, formatif dan sumatif, sejak dulu pun juga ada begitu, itu Bapak Ibu. Tetapi dilihat dari tingkat kepentingannya, teman-teman pendidik harus lebih mengutamakan formatif, tidak sumatif. Sehingga kalau ada sejak awal ada peserta didik yang didiagnosis mengalami kesulitan, kita sudah sejak awal juga segera dapat mengatasi kesulitan itu. Tapi kalau di sumatif sudah tidak ada waktu lagi kita untuk memberi obat kepada siswa-siswa kita yang mengalami kesulitan. Sehingga kalau sampai potensi siswa, well-being-nya siswa itu tidak terbentuk, itu karena kita jarang melakukan evaluasi formatif, Bapak Ibu. Itu yang harus kita pikir bareng, mengapa guru lebih mengejar-ngejar evaluasi sumatif. Karena dari ilmu pembelajaran, dari desain instruksional, kalau siswa-siswamu itu tidak sampai muncul potensinya, yang perlu dipertanyakan, ngapain saja guru selama ini? Maka dari awal tadi Pak Andoko sudah kaitkan bahwa asesmen itu sangat tergantung dari pemilihan model pembelajaran. Seperti ibaratnya sepasang kaki, yang satu maju, yang kanan maju, yang kiri juga maju, begitu. Sehingga jenis asesmen formatifnya seperti apa, jenis asesmen sumatifnya seperti apa, itu tergantung dari desain dari model pembelajaran yang Ibu Bapak pilih. Kemudian kalau seperti itu, di kurikulum Merdeka lebih mengutamakan apa asesmen? Sebenarnya sejak dulu asesmen itu mengutamakan proses, Bapak Ibu. Misalnya di project itu kan bukan produk akhirnya yang akan kita berikan bobot tertinggi, tetapi bagaimana siswa itu mengalami proses pada saat menghasilkan sebuah produk. Jadi pada saat anak bekerja di laboratorium itu hanya ada dua, gagal dan sukses. Siswa kita yang gagal belum tentu prosesnya tidak baik. Maka proses harus diamati terus dengan portofolio, dengan rubrik, dan seterusnya. Nah, bagaimana menyusun rubrik, bagaimana menyusun portofolio, itu yang harus Ibu Bapak sebagai pendidik harus hati-hati, sehingga memotret benar-benar apa yang memang harus dipotret. Itu Pak Aan. Tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izinkan saya sebagai moderator harus terpaksa dalam tanda kutip menutup diskusi ini. Dan ada beberapa keyword atau kata kunci yang penting. Yang pertama adalah bahwa asesmen tidak terlepas dari model atau metode Bapak Ibu pembelajaran yang dipilih. Dari awal harus sudah direncanakan asesmennya seperti apa, modelnya seperti apa, dan perlu hati-hati. Dan lebih banyak kurikulum Merdeka menginginkan Bapak dan Ibu memformatif atau mendiagnosis teman-teman siswa peserta didik. Dari diagnosis itu baru merencanakan, dari merencanakan baru ada asesmen lagi, setelah itu diperbaiki lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Teknik dan jenis itu tergantung dari model atau metode pembelajaran yang Bapak Ibu pilih. Nah, saya kira diskusi kita untuk 3 materi, walaupun timbul rasa penasaran, simpan rasa penasarannya. Silakan kalau mau penasaran di chat masing-masing di WA group, tanyakan. Mudah-mudahan nanti teman-teman saya yang jadi 3 materi ini tetap akan menjawab walaupun webinar Zoom-nya sudah selesai. Nah, dari saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang menyenangkan. Untuk sementara saya akan kembalikan kepada MC yang berbeda dengan saya. Kalau saya hitam, MC ini menjadi putih. Kita kembali ke Ibu
Puspita. Pantun Pak, pantun Pak. Dikasih pantun. Pantun. Pak Handoko mau pantun? Bukan Pak Aan. Oh, Pak Aan pantun. Dari Pak Aan, Oke, iya. baik. Ikan cepat, ikan bagus. Makin Nah, cepat, jangan makin itu. bagus. Oke, jalan-jalan ke kota bumi. Sampai kota bumi, mampir tempat Pak Aan. Sampai di sini diskusi kita. Lain kali bertemu lagi, walaupun gak nyambung biarin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senengnya sendiri. Keren. Keren pantunnya Pak Aan. Sambungkan sendiri. Aduh. Baik, terima kasih kepada Pak Aan Syururi MPD, moderator yang sangat luar biasa sore hari ini. Terima kasih pula kepada para pemateri, ada Dr. Handoko ST MPD, kemudian Dr. Siti Afifatun MPD, Ibu Jumitri SPD MPD, juga yang di belakang layar Mas Dodi, terima kasih. Dan dengan demikian berakhirlah rangkaian acara webinar pada sore hari ini. Namun sebelum kita tutup, marilah kita dengarkan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon untuk dapat memposisikan diri. Baik Bapak Ibu, dimohon untuk dapat menghidupkan kameranya karena kita akan sesi foto bersama Bapak Ibu. Silakan Mas Dadi. Ayo di tas up. Silakan tas up dulu. Oke. Slide 1 ya. Bisa ya. Atau mau Ayo bangun mau dipoto guys. Slide 2. Ayo dipoto. Bu Eka, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Muridmu SMP. Sampai lupa ya. Iyalah udah banyak, udah tua saya Bu. Bagaimana Pak Dodi sudah? Satu slide lagi. Sana apinya lagi zoom tak? Ini uang dari Akid. Oh ya, siapa atas nama siapa? Cukup Pak Dodi? Oke, cukup. Sudah. Baik. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, demikian acara webinar Asesmen Kurikulum Merdeka. Saya Puspita Femiliasari sebagai MC, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Namun sebelum saya tutup, saya ingin membacakan 3 buah pantun, boleh ya? Boleh. Ketelaga bertemu sapi, sapinya kaget lalu melompat. Cakep. Semoga webinar happy hari ini memberikan banyak manfaat. Buah durian memang berduri, buahnya rapat saling berhimpitan. Saya Puspita Femiliasari undur diri, semoga berjumpa di lain kesempatan. Iya Bu. Minum jus mangga mana lagi? Diminum bersama si Bang Pahat. Saya ucapkan sampai berjumpa lagi. Semoga Bapak Ibu semua selalu sehat. Yang penting nyumbang cakep.
Pagi-pagi senang dan happy. Pan kasih Pak ini Pan satu-satu Pan biar saya. Iya, baik Bapak Ibu. Sampai Saya jumpa lagi Putri besok, Sari, Pan. mohon maaf jika terdapat kesalahan. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Ibu, Bapak. Terima kasih Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Terima kasih Bapak Ibu atas ilmunya. Barakallah. Kembali di webinar UKD UKD Lampung berikutnya Bapak Ibu. Izin ya, duluan aku. Iya. Belum makan siang saya. Iya, kan belum makan siang.